Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayum Kaim pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 atau pada tanggal 26 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Devarim atau Kitab Ulangan 28 ayat 65 sampai 66 yang berkata demikian, saudaraku. Engkau tidak akan mendapat ketenangan dan bahkan telapak kakimu tidak akan mendapat tempat berpijak di antara bangsa-bangsa ini. Tetapi Yahweh akan memberikan kepadamu di sana hati yang gelisah, mata yang rindu dan mata yang merana. Hidupmu akan penuh keraguan di depanmu, siang dan malam engkau akan ketakutan, tidak akan memiliki kepastian akan hidupmu. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan di dalam kitab Ulangan ini berbicara firikop tentang kutuk, saudaraku. Jadi di dalam firman di dalam Ulangan 28 ini adalah berbicara ada berkat dan ada kutuk, saudaraku. Dan ini tentu berbanding terbalik dengan berkat, saudaraku, di mana setiap manusia, mulai pada awalnya bangsa Israel yang tidak melakukan seluruh perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, maka bangsa itu akan mendapat konsekuensi kutuk, saudaraku. Semuanya yang menjadi berkat mendapat berkat apabila melakukan dengan sungguh-sungguh. Namun bila tidak melakukan dengan berhati-hati dan sungguh-sungguh, maka akan mendapat kutuk. Dan semuanya berbalik, saudaraku. Tadinya diberkati menjadi terkutuk. Tadinya mendapatkan sesuatu hal yang baik menjadi tidak baik. Dan seterusnya, sangat banyak sekali yang terjadi di dalam kitab Ulangan ini berbicara kutuk tersebut, saudaraku. Namun yang menjadi renungan bagi kita akan melihat dari sisi bagaimana ciri mental-mental orang yang juga menjadi bagian berpengaruh mental yang mengintimidasi manusia yang memang menjadi bagian kutuk tersebut, saudaraku. Yaitu dikatakan hidup, tetapi Yahweh akan memberikan kepadamu di sana hati yang gelisah. Saudaraku, sikap hati yang gelisah, kemudian mata yang rindu dan jiwa yang merana. Ini merupakan bagian yang harus kita perhatikan. Ada apa bila kita menghadapi hal-hal seperti itu? Ada kegelisahan hati kita. Kemudian hidupmu akan penuh keraguan di depanmu. Kita menghadapi kehidupan di depan, kita terintimidasi dengan keraguan-keraguan kita, saudaraku. Dan ini merupakan bagian dari kutuk, saudaraku. Dan tentu juga apa yang tertulis di dalam kutuk-kutuk di dalam Torah ini, inilah yang dipakai oleh kuasa si jahat, saudaraku, untuk mengintimidasi orang-orang yang percaya saat ini, saudaraku. Semuanya tidak terlepas dari apa yang sudah tertulis ini. Dan ini dipakai oleh si jahat untuk mengintimidasi orang-orang yang percaya. Untuk itu kita harus memiliki kepekaan hati, saudara, kepekaan roh kita. Mengapa saya seperti ini? Mengapa saya kok seolah-olah tidak ada sesuatu hal kemajuan di dalam kehidupan saya? Mengapa saya menjadi keraguan dalam hidup saya? Mengapa saya harus mengalami kegelisahan di dalam hati saya? Saudaraku, roh Bapa Yahweh itu adalah roh kemerdekaan, saudaraku. Tidak ada kegelisahan bersama Bapa Yahweh, tidak ada ketakutan bersama Bapa Yahweh. Namun bila itu terjadi bagi kehidupan kita, kondisi saat sekarang ini, segera dibereskan, saudaraku. Jangan larut dengan kondisi seperti itu. Kita harus buang jauh-jauh, kita hancurkan kuasa intimidasi tersebut. Walaupun ini berbicara kutuk, saudaraku, namun
sesungguhnya kita tidak masuk dalam bagian kutuk itu, namun intimidasi yang ada di dalam kutuk ini bisa dipakai oleh si jahat untuk menyerang orang-orang yang percaya, saudaraku. Dan ini yang kita harus tangkap, spirit ini, saudaraku, sehingga kita membenahi hati kita, membenahi hidup kita, untuk kita keluar dari semua intimidasi tersebut, sehingga kita memiliki damai sejahtera, kita terlepas dari rasa kegelisahan itu, kita memiliki suatu keyakinan dan kepercayaan tentang hari depan kita, tentang apa yang akan terjadi ke depan, bahwa kita percaya Bapa Yahweh yang kita sembah di dalam Adonai Yeshua HaMashiach akan membuka jalan keluar bagi setiap orang-orang yang percaya. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, karena memang sesungguhnya orang yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, itulah menjadi pintu awal, itulah menjadi spirit yang mendasar untuk kita keluar dari kuasa kutuk-kutuk. Karena di dalam kutuk kitab Ulangan ini, bangsa Israel keluar dari penyembahan kepada Bapa Yahweh, dan selanjutnya tentu melakukan hukum-hukum yang lainnya di dalam kehidupan kita. Sehingga ini menjadi suatu hal, kita dapat membedakan apa yang kita rasakan sekarang ini. Ini merupakan intimidasi, bagian dari pernyataan-pernyataan kutuk di dalam hidup kita, dan kita segera harus sadar dan untuk membuang itu, dan kita tidak mau tenggelam dalam kondisi rasa kegelisahan dan rasa ketakutan terhadap masa depan kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman, tetap terus berjuang, saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.